Rasulullah dalam satu hadis, ya, afdalu dzikri afdalu rizki ma yakfi wa afdalu dzikri ma yakhfi. Sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang mencukupi. Ini kok ngomongnya lari-larinya ke sana ya. Sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang mencukupi, tidak kurang dan tidak terlalu banyak, dan juga tidak kurang dari apa yang dia butuhkan. Karena kalau terlalu banyak, maka akan banyak orang yang benci kepada dirinya, dan kalau kurang, maka akan banyak orang yang menghina dirinya. Makanya sebaik-baik rezeki mayakfi, sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang mencukupi, tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Lalu kata Rasulullah, wa afdalu dzikri, sebaik-baik zikir adalah ma yakfi, sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Makanya zikir itu para ulama sufi membagi kepada tiga. Ada 3 macam zikir. Yang pertama disebut dengan zikir jali, yang kedua disebut dengan zikir khafi, yang ketiga disebut dengan zikir haqiqi. Zikir hakiki. Zikir jali apa artinya? Zikir jali artinya lidahnya berzikir, lidahnya menyebut nama Allah, tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih itu bagi kita ini, la ilaha illallah, alhamdulillah itu masih membagi bagi kita ini. Gimana ceritanya? Dia sedang menyebut Allah, tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Yang diingat hatinya siapa? Selain Allah. Ini disebut dengan zikir jali, atau kata lainnya zikir lisan, zikir lidah. Lidah yang berzikir, hati sedikit pun tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, zikir jari atau zikir lisan ini kurang manfaatnya, baik dari segi pahala maupun dari segi membersihkan hati daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, itu tidak dapat. Dan zikir jari ini kurang manfaatnya dengan makna tidak dapat menyelamatkan orang tersebut. Jadi kalau kita mengamalkan zikir dan zikir yang kita amalkan itu zikir jali, ini tidak dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Makanya ada Allah Akbar. Memang musuh tak mau maju, tapi ternyata di belakang ada motor, tabrak mati. Padahal Allah Akbar tidak selamat karena zikir jali. Jadi seperti itu. Jadi zikir jali atau yang dikenal dengan zikir lisan, zikir jali ini kurang manfaatnya. Yang pertama pahalanya kalaupun ada sangat sedikit, Kemudian dari segi membersihkan nafsu itu tidak dapat membersihkan nafsunya dan tidak dapat menyelamatkan dia baik dirinya maupun di akhirat. Yang kedua ada namanya zikir khafi. Zikir khafi atau istilah lainnya zikir qalbi, zikir hati. Jadi zikir khafi atau zikir qalbi, zikir hati ini artinya apa? Artinya hati yang berzikir. Hati yang berzikir. Apa makna hati berzikir? Hati berzikir artinya hatinya mulai merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberadaan Allah itu mulai terasa di dalam hatinya. Dengan pengertian apa? Dengan pengertian di dalam hatinya mulai terlihat sinaran asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinaran asma dan sifat maksudnya apa? Maksudnya sinaran kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala itu mulai terasa di dalam hatinya. Sehingga dengan terasanya kasih sayang Allah Ta'ala itu akan menimbulkan himmah, kemauan yang kuat untuk datang kepada Allah, dan himmah itu pun berubah menjadi cinta. Ketika himmah itu telah berubah menjadi cinta, maka pada waktu itulah dia dapat melupakan urusan-urusan selain dari Allah yang dia ingat. Itu namanya zikir khafi atau zikir qalbi.
Jadi zikir qalbi itu bukan kita sebut-sebut Allah di dalam hati, bukan itu yang dimaksud dengan zikir qalbi oleh ulama tasawuf. Zikir qalbi yang disebut, yang dimaksud oleh ulama tasawuf adalah cinta yang ada di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, zikir qalbi itu lebih baik, lebih utama dibandingkan zikir lidah. Kenapa? Karena kalau kita berzikir dengan lidah, dan sewaktu-waktu ketika kita berbicara dengan orang lain, maka kita tidak bisa berzikir. Nah, adapun zikir hati, zikir hati dengan makna merasakan kepada Allah Ta'ala, ada rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah, maka dimanapun, kapanpun kita akan senantiasa berzikir kepada Allah. Sekalipun kita berada di depan orang, hati kita yang cinta kepada Allah akan selalu ingat kepada Allah, sekalipun kita berada di depan orang. Jadi zikir qalbi bukan kita menyebut-nyebut Allah dalam hati, Allah. Itu pun kalau kita sebut-sebut Allah dalam hati, waktu baca cerita dengan orang, hilang itu zikir. Ya kan? Jadi zikir qalbi ini maksud apa? Cinta kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah itu yang tidak akan pernah hilang dari hati seseorang apabila dia telah ada. Dan yang ketiga ada namanya zikir hakiki. Jadi zikir hakiki bagaimana? Zikir hakiki yaitu hilang orang yang berzikir dan zikirnya dari pandangan batin orang yang berzikir. Jadi saya berzikir, tetapi di dalam hati saya tidak terlihat wujud diri saya dan wujud zikir saya. Maka pada waktu itu yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berzikir dan Allah yang dizikirkan. Inilah yang ditafsirkan oleh ulama sufi tentang ayat, daripada ayat wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikirnya Allah Ta'ala adalah zikir yang sangat besar, zikir yang sangat agung, zikir yang sangat mulia. Jadi zikir akbar itu bagaimana? Zikir akbar itu Allah yang berzikir. Zikir akbar itu Allah yang berzikir. Allah yang berzikir itu apabila telah hilang wujud orang yang berzikir. Kalau sudah hilang wujud orang yang berzikir dari pandangan batinnya, maka pada waktu itu yang tertinggal hanya Allah yang berzikir. Nah, itu disebut dengan zikir akbar, atau yang kita istilahkan dengan zikir hakiki. Jadi zikir akbar itu zikir hakiki. Nah, ayo kita hadiri bersama-sama, mari kita ramaikan, hadirilah, ramaikanlah zikir akbar. Ternyata sampai di sana bukan akbar. Jadi zikir akbar apa? Zikir akbar Allah yang berzikir. Jadi begitu. Zikir akbar itu Allah yang berzikir. Adapun zikir jali, jadi zikir hakiki itu zikir akbar. Kalau zikir jali, kebalikan dari akbar. Apa kebalikan dari akbar? Asghar, zikir yang sangat kecil. Jadi kalau orang menghadiri zikir, kemudian di situ tidak ada seorang mursyid yang kamil lagi mukamil yang membimbing kita dalam mengamalkan zikir tersebut. Zikir ini zikir asghar, bukan zikir akbar. Sekalipun satu Manado datang di situ, namanya zikir asghar. Kenapa? Karena yang ada hanya lidah yang berzikir. Itu namanya zikir asghar. Adapun kalau dia dapat sampai kepada zikir khafi, itu namanya zikir kabir, zikir besar, zikir besar. Tapi untuk yang lebih besar, untuk yang lebih agung adalah zikir hakiki. Itu namanya zikir akbar. Paham itu? Ini begitu. Jadi hadirilah zikir akbar. Siapa yang pimpin? Kalau dipimpin oleh seorang mursyid yang kamil lagi mukamil, maka boleh kita katakan zikir akbar. Tapi kalau dipimpin oleh rupa kita, ini bukan zikir akbar namanya. Zikir asghar. Mari kita hadiri zikir asghar. Dan cuma kalau bikin judul begitu orang itu mau datang. Bertanya apa itu zikir asghar? Zikir kecil-kecilan. Sudah jauh. Zikir kecil-kecilan siapa mau datang?
Ada namanya zikir lisan, zikir jali, yaitu zikir lisan, zikir lidah. Ada namanya zikir khafi, yaitu zikir hati. Ada namanya zikir hakiki, yaitu Allah yang berzikir. Jadi kalau zikir hakiki, siapa yang berzikir, siapa yang dizikirkan? Zikir hakiki, siapa yang berzikir, siapa yang dizikirkan sih? Allah yang berzikir, yang dizikirkan Allah. Kalau zikir khafi, siapa yang berzikir, siapa yang dizikirkan? Manusia yang berzikir, yang dizikirkan Allah. Kalau zikir jadi, siapa yang berzikir, siapa yang dizikirkan? Manusia yang berzikir dan manusia juga yang dizikirkan. Dizikirkan itu artinya yang diingat, yang diingat. Nah, cobalah orang waktu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu sampai 300 kali langsung dapat rasa dari tilala itu. La ilaha illallah fil amri bil la ilaha illallah. Saudara ini la ilaha illallah. Siapa yang berzikir? Dia yang berzikir. Yang dizikirkan, yang dia ingat siapa? Iya juga yang dia ingat. Makanya zikir jari ini tidak ada manfaat selain mencegah lidahnya dari berkata-kata yang jelek. Ya, paham itu? Tidak ada manfaat. Makanya kata Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah, barang siapa akhir kalimatnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir. Nah, zikir itu ada 3. Ada zikir jadi, ada zikir khafi, ada zikir hakiki. Kalau yang kita ucapkan la ilaha illallah itu kan zikir. Kalau kita ucapkan itu tidak ada cinta di dalam hati kepada Allah, itu tidak dapat memasukkan kita ke dalam surga. Jadi yang kata Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalimatnya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Itu kalau zikirnya zikir khafi. Tapi kalau zikirnya zikir jadi, belum tentu mau masuk surga. Paham? Nah gitu. Yang nanti kalau kita semua mati jangan lupa la ilaha illallah di telinga supaya boleh muncul. Kau apa dah? Kalau nggak nasuh cuma apa? Kau mau masuk surga soalnya? Iyo kata Nabi. Itu harus dijelaskan hadis Nabi. Jangan kita hanya baca diterangkan begitu saja. Zikir itu ada 3, ada jari, ada khafi, ada hakiki. Kalau cuma zikir jari itu tidak dapat menyelamatkan. Bagaimana la ilaha illallah tapi nggak ingatan kubung. Nah, bagaimana Allah masih masuk surga? Nah ini cuma tapi nama tapi ngadapi hati gobong, ngadapi hati oto, ngadapi hati ini itu apa segala macam. Jadi tidak akan diselamatkan. Jadi paling minimal apa? La ilaha illallah, akhir kalimatnya hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakhalul jannah, masuk surga. Jadi seperti itu. Tapi kita harus berbaik sangka dengan orang lain. Kalau ada orang meninggal dan di akhir kalamnya la ilaha illallah, kita harus berbaik sangka kepada dirinya. Tapi jangan kita berbaik sangka terhadap diri kita. Harus selalu berburuk sangka. Dengan makna kalau hati saya tidak dapat mencintai Allah, maka la ilaha illallah pada akhir hidupku itu pun tidak dapat menyelamatkan saya. Harus berburuk sangka dengan diri sendiri. Dan supaya kita bisa bersungguh-sungguh untuk mengamalkan zikir sehingga sampai kepada zikir khafi, ada cinta di dalam hati. Jadi kira-kira itu dulu pengajian kita pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi raji'un.